Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridillah wali syafaati Rasulillah. Wa khususan li musannif fi hadzal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, masih bersama saya Ahmad Hujjaj Nur Rahim dalam kajian kitab Fathul Qorib karya Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam bab nikah yang kali ini kita di bagian ke-6. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumis sa'iris salafis sholihin fid darin amin. Faslun, ay hadza faslun. Wal walimatu adapun walimah itu 'alal ursyi, wal walimatu adapun walimah 'alal ursyi atas mantenan atau pernikahan itu mustahabatun disunahkan. Jadi walimah itu disunahkan untuk acara mantenan. Walimah itu ya kalau diterjemahkan banyak terjemahnya. Ada istilah hajatan, ada istilahnya barang gawe dan sebagainya. Ya intinya walimah lah, pesta. Pesta atas kebahagiaan menikah. Itu namanya walimah. Wal murudu adapun yang dimaksudkan biha dengan walimah itu to'amun makanan. Yutakhudu yang diambil apa to'am lil ursi untuk pengantin. Jadi yang disebut dengan walimah ya makanan yang diambil dinikmati karena ada acara mantenan. Waqala asy-Syafi'i, waqala dan berkata, siapa asy-Syafi'i? Imam Syafi'i. Tusaddaku disedekahkan. Apa al-walimatu? Walimah. Ala kulli da'watin atas semua undangan. Dihadisi sururin karena datangnya kebahagiaan. Jadi menurut Imam Syafi'i walimah itu untuk semua undangan kebahagiaan. Wa aqalluha adapun minimal daripada walimah lil mukthiri untuk orang yang kaya itu satu kambing. Walil muqilli dan bagi orang yang miskin apa yang tayasaro yang mudah baginya. Jadi walimah itu bagi orang yang kaya minimal nyembelih satu kambing. Dan bagi orang yang miskin ya semampunya lah. Ayam, apa telur, apa sayur mayur, apa tempe, apa tahu gitu kan. Ya semampunya. Wa anwa'uha adapun macam-macamnya walimah itu kathirotun banyak. Madhkuratun yang disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Wal ijabatu adapun ijabah atau menghadiri ilaiha kepada walimah ay walimatul ursi maksudnya adalah ay walimatil ursi maksudnya adalah walimatul urs walimah pernikahan itu wajibatun wajib ay fardu ainin maksudnya adalah fardu ain fil ashah menurut pendapat yang ashah. Maksudnya di sini adalah bahwa menghadiri walimah itu hukumnya wajib. Bagi yang diundang wajib datang. Fardhu ainin. Wala yajibu dan tidak wajib apa al-aqlu makan minha dari walimah fil ashah menurut qaul yang ashah. Nah, tapi wajib hadir tidak wajib makan ya. Ya karena bisa jadi makanannya kurang cocok gitu kan atau sedang puasa itu kan ya nggak wajib makan. Tapi wajib hadir. Amal ijabatu adapun datang lihoiri walimatul ursi untuk selain walimatul urs min baqiyatil walaimi dari walimah-walimah yang lain itu falaisat maka tidak ada apa ijabah itu fardhu ainin fardhu ain. Balhiya balik adapun ijabah itu sunnatun sunnah. Jadi walimah itu kan banyak ya, ada walimah mantenan, ada walimah sunatan, ada walimah ulang tahun dan sebagainya itu yang wajib hanya walimatul urs. Walimah khitanan dan sebagainya itu tidak wajib. Wa inna matajibu dan sesungguhnya hanya wajib apa al ijabatu hadir menghadiri
liwalimatil ursi, untuk walimatul urs, autusannu atau disunahkan, lighairiha, kepada selain walimatul urs, bisyarti an la yakhusso, dengan syarat tidak mengkhususkan siapa adai, orang yang mengundang, al-ahniya'a, kepada orang-orang kaya saja, bidakwati, dengan undangan. Bal yad'uhum, tetapi ad-da'i itu mengundang ahniya wal fuqara'a, dan orang-orang fakir. Wa an yad'uhum, dan da'i mengundang ahniya dan fuqara itu fil yaumi, di dalam hari al-awali yang pertama. Jadi tadi disebutkan bahwa walimah mantenan hukumnya wajib dihadiri, walimah yang lain hukumnya sunnah. Itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah Allah yakhussu ad-da'i al-aghniya bid dakwah. Tidak ada pembedaan, pemisahan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin di dalam ahniya, di dalam walimah. Kalau ada pembedaan antara orang-orang miskin dan orang-orang kaya, maka hukumnya nanti jadi tidak wajib. Karena ada diskriminasi antara orang kaya dan orang miskin. Wa an yad'uhum bil yaumil awal, dan kewajiban untuk menghadiri walimah itu ada di hari pertama. Jika walimahnya diadakan beberapa hari. Fa in aulama, maka jika berwalimah siapa da'i thalathata ayamin, di dalam 3 hari, lam tajib, maka tidak wajib apa il ijabatu, menghadirinya fil yaumi, di dalam hari asani yang kedua. Bal tustahabbu, tetapi disunahkan apa al-ijabah wa tukrahu, dan dimakruhkan apa al-ijabah fil yaumi asalis, di dalam hari yang ketiga. Tadi wajib atau wajibnya itu kan di hari pertama. Bagaimana jika 3 hari berturut-turut? Bagaimana jika 3 hari, maka hari yang kedua hukumnya hanya sunnah, dan di hari yang ketiga hukumnya malah makruh. Wa baqiyatus syuruti, adapun syarat-syarat yang lain itu madkuratun, dan disebutkan fil mutawalati, di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Wa qauluhu, adapun pengucapnya atau ucapannya Abi Suja atau musanniful kitab, illa man adzara, yaitu illa man adzara, lafal illa man adzara artinya illa man, kecuali orang, adzara yang uzur atau memiliki alasan siapa man. Aimani an, aimani illa min udrin, ya. Illa min udrin. Illa min udrin, kecuali sebab ada udzur. Illa min udrin, kecuali sebab ada udzur. Aimani'in, maksudnya ada sesuatu yang mencegah, menghalangi minal ijabati, dari menghadiri lil walimati, kepada walimah. Ka'an yakuna, seperti ada itu fi maudhi'id da'wati, ada di tempat undangannya, man, orang. Istilahnya man yata'adza, yang merasa tersakiti, bihi, sebab man, siapa al-wad'u, al-mad'u, orang yang diundang. Aula taliqu, atau tidak pantas, bihi, dengan man, apa bihi aula taliqu, atau tidak pantas, bihi, dengan al-mad'u, apa mujalasatuhu, duduk membersamai man. Walimah itu wajib hukumnya didatangin, dihadirin ketika tidak ada uzur. Ya, contohnya uzur itu ya ada seseorang yang, jika ada seseorang di acara walimah itu yang dapat menyakiti orang yang diundang. Misalkan kita datang ke sebuah walimah, di sana ada orang yang kalau kita datang kita dibully gitu kan. Dia orangnya suka bully. Kita nggak mau dibully sama orang itu, ya udah kita nggak usah datang. Atau orang yang tidak pantas untuk kita duduk bersama dengannya. Misalkan ada orang yang jahat gitu ya. Ada orang yang fasik, yang kalau kita duduk bersamanya itu nggak pantas lah. Maka kita tidak wajib datang. Intinya kita harus melaksanakan atau mendatangi walimah itu ketika tidak ada halangan. Termasuk halangan ya terlalu jauh tempatnya ya. Kita diundang walimah ke Malaysia, tapi nggak dibeliin tiket gitu kan. Atau kita sudah ada acara gitu kan, ya tidak masalah. Jadi walimah itu datang jika kita lego, jika kita ada waktu lah untuk datang.
Faslun ay hadza faslun fi ahkamil qasmi. Di dalam hukum-hukum menjelaskan tentang hukum-hukum qasam atau membagi waktu buat istri. Wa nusyuzi dan nusyush. Al-awalu adapun yang pertama itu min jihati zauji dari sisi suami. Wathani adapun yang kedua itu min jihatil zaujati dari sisi istri. Min jihati zauji dari arah suami, wathani adapun yang kedua itu min jihati zaujati dari sisi istri. Wa makna nususiha adapun makna nususnya zaujah itu irtifa'uha menghilangkannya zaujah an ada'il haqi dari melakukan kewajiban. Al-wajibi yang wajib apa hak alaiha atas zaujah. Jadi kita akan membahas tentang qasam bagi waktu buat istri-istri, ini bagi suami dan juga nusus bagi istri. Nah, apa itu nusus? Nusus itu adalah seorang istri tidak mau menjalankan kewajiban. Seorang istri tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri. Jadi al-haq itu dalam bahasa Arab itu artinya bukan hanya hak, tapi hak juga bisa berarti kewajiban. Jadi kewajiban dan hak itu dalam bahasa Arab hukumnya sama. Nah nanti kalau al-haqqu 'alaiha maka itu kewajiban. Tapi al-haqqu laha itu adalah hak, seperti itu. Hak dan kewajiban diartikan dalam bahasa Arab sebagai kalimat al-haq, seperti itu ya. Jadi yang disebut dengan nusus adalah seorang perempuan tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Itu namanya nusus. Wa idza kana dan jika ada itu fi ismati syahsin di dalam pangkuan seorang laki-laki apa zaujatani dua istri faktor maka lebih banyak la yajibu maka tidak wajib alaihi kepada atau atas syahsin apa al-qasmu bagi rata bainahuma antara dua istri atau bainahuna atau di antara istri yang lebih dari dua hatta law a'rada sehingga jika berpaling siapa sahas anhunna dari istri-istri yang lebih dari dua au anil wahidati atau dari satu istri falam yabit maka dia tidak menginap indahunna di samping istri-istrinya au indaha atau di samping satu istrinya lam ya'tham maka dia tidak berdosa. Siapa sahas. Jadi qasam atau membagi istri itu bukan sebuah kewajiban. Artinya jika menganggurkan semuanya. Jika seorang suami punya istri lebih dari satu. Kemudian dianggurkan, tidak diapa-apain. Suaminya pergi terus misalkan. Ya kalau dalam konteks sekarang misalkan ada seorang suami kerjanya di luar negeri gitu. Istrinya dua di Indonesia. Itu dianggurkan namanya, ditinggal kerja. Itu tidak masalah, tidak menjadi masalah karena menggauli istri itu bukan sebuah kewajiban, baik itu istrinya satu maupun istrinya banyak. Jadi ditinggalkan tidak digauli itu tidak masalah, tidak menjadi dosa. Falam yabit indahunna aw indaha lam ya'tham. Tidak ada kewajiban untuk menggauli istri, meskipun sebaiknya kalau tidak berpisah ya digauli supaya lebih harmonis. Kan tujuan menikah adalah untuk keharmonisan rumah tangga. Ya buat apa menikah kalau tidak digauli kan begitu. Nah, tapi hukum itu kan tidak seketat itu, tidak sesaklek itu. Jadi kadang-kadang ada kasus di mana seorang suami harus pergi jauh dan dalam waktu yang sangat lama. Kalau diwajibkan untuk menggauli istri, yo berat nanti kan. Orang-orang yang kerja jadi nahkoda, istrinya harus ikut, padahal nggak mesti boleh ikut. Atau apa itu namanya, kerja-kerja yang jauh dari istri itulah. Itu kalau diwajibkan untuk menggauli istrinya, ya kasihan. Hukum itu kan longgar sebenarnya. Jadi begitu, jadi menganggurkan, tidak membagi secara, tidak membagi jatah istri itu nggak masalah. Seperti itu ya. Tapi kalau sudah menggauli salah satunya, maka yang lain harus digauli juga. Maksudnya diinepin lah. Walakin yustahabu, tetapi disunahkan apa alla yu'attilahunna untuk tidak menganggurkan siapa sahas kepada istri-istrinya minal mabiti dari menginap di rumahnya. Walal wahidata dan tidak menganggurkan satu istri saja aidon dengan aidon saja
Bi an yabita gambarannya dengan menginap siapa sahas atau zauj indahuna di sisi istri-istrinya atau di sisi satu istrinya. Wa adna darajatil wahidati, adapun yang lebih rendah ataupun yang paling rendah dari derajatnya satu istri itu an la yukhliha, hendaknya tidak mengosongkan siapa sahas kepada zaujah kul arba'i layalin pada setiap 4 malam an lailatin dari 1 malam. Jadi meskipun tidak wajib untuk menggauli istri, untuk nginep di rumahnya istri, tapi disunahkan untuk tidak mengosongkan, tidak menganggurkan istri dari nginep di rumahnya. Ya minimal satu istri itu 4 malam sehari 1 malam. Jadi 1 malam dalam 4 malam. Ya, selama 4 malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu 1 malam ada di rumah istri. Itu minimal seperti itu. Kalau bisa ya dalam pernikahan supaya harmonis, tiap hari ingin bersama istri kan lebih harmonis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.